Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Kami dari kelompok 13 akan membahas 6 materi mengenai tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini saya sendiri Fabri Nuari akan membahas 3 materi. Yang pertama ialah pengertian sejarah peradaban Islam, yang kedua adalah bangsa Arab pra-Islam, dan yang ketiga adalah masa kelahiran Islam. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, yaitu memiliki cabang, memiliki ranting, dan bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan juga berkembang, lalu layu dan juga tumbang. Nah, sedangkan sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab disebut tarik, yang bermakna ketentuan masa atau waktu. Peradaban di sini adalah untuk menunjukkan keadaan, beradab, artinya memiliki tabiat dan juga pengendalian diri. Nah, peradaban di sini adalah kemajuan lahir batin yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Sedangkan Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, baik dalam hal akidah atau keyakinan, syariah atau hukum, ibadah atau peribadatan, maupun muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar. Oke, sejarah peradaban Islam ya terbagi menjadi 3 periode ya, menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, pertengahan, dan juga modern. Di mana periode klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan juga kejayaan Islam. Dan ini juga dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama adalah fase ekspansi integrasi dan juga pusat kemajuan. Yang kedua adalah fase disintegrasi, di mana di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Nah, periode pertengahan ini juga dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama adalah fase kemunduran, yang kedua adalah fase kemunduran, di mana masa ini desentralisasi dan juga disintegrasi bertambah meningkat. Kemudian periode modern. Nah, periode modern yang dimana 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam, di mana jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru. Di samping itu, fase-fase atau periodisasi sejarah Islam menurut Al-Hasjimi adalah yang pertama permulaan Islam, yang kedua dinasti Umayyah, yang ketiga dinasti Abbasiyah 1, kemudian Abbasiyah 2, kemudian Abbasiyah 3, kemudian dinasti Mughal, dinasti Utsmaniyah, dan juga kebangkitannya. Nah, di dalam metode penyajian sejarah terdapat beberapa bagian. Di antaranya adalah metode deskriptif, metode komparatif, dan juga metode analisis. Di dalam metode penggalian sejarah juga terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah metode lisan, metode observasi, dan juga metode dokumenter. Kemudian materi kedua atau pembahasan kedua yaitu bangsa Arab pra-Islam. Nah, pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan pra-Islam itu sendiri. Nah, masa pra-Islam atau jahiliyah ya, bagi orang awam mungkin saja akan dipahami sebagai suatu masa yang meliputi seluruh masa sebelum datangnya agama Islam atau masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa bangsa Arab pra-Islam itu dikatakan sebagai bangsa jahiliyah? Ya, karena pada masa itu penduduk Mekah dianggap bodoh atau ketidaktahuannya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana peradaban Islam bagaimana sih peradaban bangsa Arab sebelum Islam itu datang? Nah, mayoritas bangsa Arab sebelum Islam menganut kepercayaan yang dimana ia menyembah berhala atau patung ataupun benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan goib ya, mempunyai kekuatan goib seperti batu, pohon kayu, binatang, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di kalangan mereka terdapat beberapa nama Tuhan yang disembah seperti nama Uzza, Mana, Lata, dan juga Hubal. Kemudian bagaimana kehidupan bangsa Arab pra-Islam pada saat itu? Nah, kehidupan sosial era Arab jahiliyah sangatlah buruk teman-teman sekalian, di mana perbudakan menjadi hal yang sangat biasa bagi mereka. Nah, perbudakan dan juga pelacuran adalah hal-hal yang normal bagi mereka. Bahkan seorang anak bisa menikahi ibu tirinya. Nauzubillah. Selain itu, pertempuran antar suku sering terjadi, kecuali pada bulan-bulan yang tertentu yang sudah diharamkan untuk berperang. Nah,
kondisi sosial sebagaimana disebutkan yang tadi ya, inilah yang kemudian disebut dengan masyarakat jahiliyah atau pra-Islam. Nah, sebenarnya sih masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan juga karakter yang positif seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima atau kuat, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan juga martabat, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan juga pemimpinnya. Nah, pola sederhananya pun pola kehidupan sederhananya, ramah tamah dan juga mahir dalam hal bersyair. Namun, sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada artinya, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena suatu kondisi yang meliputi kehidupan mereka, yaitu ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Nah, pada masa itu, kaum wanita menempati kedudukan yang terendah sepanjang sejarah umat manusia. Nah, masyarakat Arabia pra-Islam memandang wanita pada saat itu ibarat binatang piaraan, atau bahkan lebih hina lagi daripada binatang piaraan. Mereka sama sekali tidak mendapatkan penghormatan sosial dan tidak memiliki hak apapun. Kaum laki-laki dapat saja mengawini wanita sesuka hatinya, demikian pula mereka dengan gampangnya menceraikan sesuka hatinya. Bila mana seorang ayah diberitahukan atas kelahiran seorang anak perempuan, seketika itu wajahnya berubah lantaran malu. Terkadang mereka tega menguburkan bayi perempuan secara hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Mereka kebanyakan membunuh anak-anak perempuannya lantaran rasa malu dan juga khawatir bahwa anak perempuan hanya akan menimbulkan kemiskinan. Nah, kemudian kebobrokan moral dan sosial inilah yang melatar belakangi Tuhan menurunkan risalah atau ajaran agama Islam. Dalam kondisi semacam inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di negeri Arabia untuk membawa risalah. Namun yang perlu dicatat di sini, teman-teman sekalian, adalah bahwa Arab hanyalah gambaran yang merepresentasikan dari tertatanya masyarakat, kebiadaban, kezaliman, dan apapun bentuknya yang tidak mencerminkan suatu tatanan masyarakat Arab yang beradab. Nah, oleh karena itu, semestinya menerjemahkan Islam harus universal, yang berlaku dimanapun, bahkan bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Baik, yang ketiga, materi pembahasan ketiga yaitu masa kelahiran Islam. Nah, Islam sering didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atau juga Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada masyarakat manusia melalui Rasulullah SAW sebagai Rasul. Nah, agama ini muncul pertama kali di wilayah Arab, yaitu pada tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama kali di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Indonesia. Nah, Islam secara bahasa bermakna penyerahan diri. Artinya, seorang penganut Islam atau orang Muslim adalah orang yang diharuskan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ketentuan-ketentuannya. Secara teologis, teman-teman sekalian, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologi, Islam merupakan fenomena peradaban kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjaga raya atau universal, tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan juga waktu. Misi Islam adalah menyeru umat manusia untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta percaya kepada hari kiamat. Sasarannya ialah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang dari penyembahan terhadap sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah semata. Demikian pula Islam mengeluarkan umat manusia dari kesempitan hidup di dunia menuju hidup yang lapang dan dari bentuk kepercayaan yang kejam kepada agama Islam yang adil. Diketahui karena jahiliyah atau kebodohan membawa kejahatan dan menciptakan keresahan pada manusia itu sendiri. Maka dengan kepemimpinan Islam ini di dunia terselamatkan. Dunia terselamatkan dari kehancuran. Kepemimpinan Islam ini dunia terselamatkan dari kehancuran dan kepunahan. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengemban amanat. Di antara amanat Allah yang dibebankan kepada manusia ialah agar memakmurkan kehidupan di bumi. Karena amanat mulianya manusia sebagai pengemban amanat
Allah, maka manusia diberi kedudukan sebagai manajer bumi atau khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi. Sebagai manajer bumi, manusia wajib melaksanakan hidup dan kehidupan sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menyalahinya sedikit pun. Manusia tidak memiliki otonom penuh dalam mengantar kehidupan di bumi. Aturan Allah wajib diikuti. Begitu pula aturan Rasulullah SAW dan juga aturan penguasa atau ulil amri. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Stay tune. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama merupakan hasil kesepakatan dari satu pertemuan di Balai Sakifah Bani Sa'idah Madinah yang dihadiri oleh sekelompok kecil. Abu Bakar ini adalah orang yang paling tepat menggantikan Nabiullah Muhammad SAW, mengingat prestasinya dalam 3 hal yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Yang pertama ialah sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa, kedua menemani Rasulullah sewaktu hijrah ke Yastrib, dan yang ketiga satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam ketika beliau sakit. Selanjutnya, kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat diangkat menjadi khalifah, ketika Abu Bakar itu sakit, dia memperhatikan sahabatnya, siapa di antara mereka yang sesuai diangkat menjadi khalifah, yaitu yang tegas, tidak kejam, dan yang lembut, tidak lemah. Dia mendapatkan kriteria pilihannya itu di antara 2 sahabat, yaitu antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi pada saat itu pilihannya jatuh pada Umar. Umar bin Khattab merupakan salah satu sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan juga adil dalam Islam. Dalam mengambil keputusan hukum, Khalifah Umar ini dengan Abu Bakar, kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat di kalangan masyarakat, Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketika dalam usia 70 tahun setelah 4 hari Umar itu wafat. Sifat-sifat kepemimpinan Utsman diantaranya ialah teguh pendiriannya, juga dermawan, lemah lembut, sopan santun, bahkan terhadap lawannya pun beliau sopan santun. Bertanggung jawab, bersikap adil, berani mengambil keputusan, juga pandai memilih bawahannya yang kompeten. Selanjutnya, kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Pada saat itu umurnya belum sampai genap, umurnya itu masih 13 tahun. Setelah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman ini, beliau pada saat itu orang-orang kebingungan dan kekacauan terjadi di Madinah selama kira-kira pada saat itu 5 hari. Pada waktu itu Abdullah bin Sabah, pemimpin partai Mesir, mengusulkan bahwa Ali sebagai pengganti Nabiullah Muhammad SAW meneruskan kekhalifahan. Semua pun menyetujuinya. Pemerintahan dinasti Bani Umayyah Timur. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul al-Asham, kakek dari Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib ini segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun khalifah pada saat itu, yang pertama ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid atau Yazid II, Ibrahim bin Malik, dan Marwan bin Muhammad. Selanjutnya, masa kemajuan dinasti Umayyah. Yang pertama ialah bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, bidang pembangunan kota, bidang pendidikan, bidang arsitektur, dan bidang militer. Adapun sebab-sebab runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus antara lain. Yang pertama, ketidakpuasan kaum Mawali atas beberapa kebijakan Daulah Umayyah. Terjadinya pertentangan antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Konflik-konflik internal dan menguatnya kekuatan Abbasiyah keturunan Bani Hashim. Masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini bermula berkuasa pada 1320 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah berhasil menumbangkan Daulah Bani Umayyah di Damaskus pada masa kekuasaan Khalifah Marwan II, dinasti ini mulai dari seorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Al-Abbas.
Upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Bani Hashim atau kaum Alawiyun sebagai keturunan Rasulullah pernah mengemukakan hal tersebut. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu kota Al-Humayyah atau Al-Humaimah, sebagai pusat perencanaan, kedua kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan langsung atau lapangan. Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Makmun merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, juga memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam berbagai kebijakan kekuasaan politik dinasti Abbasiyah mulai menurun pada periode kedua, ditandai dengan bercerai-berainya wilayah kekuasaan dan mulai putusnya ikatan antara wilayah-wilayah Islam. Di wilayah barat, yaitu Andalusia, dinasti Umayyah telah bangkit dengan mengangkat Abdurrahman Nasr menjadi khalifah, yaitu Amir al-Makmun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.